Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini kami akan mensimulasikan untuk kelas 6. Perkenalkan, nama saya Farida Askia dengan NIM akhir 105. Saya Muhammad Kamal Fikri dengan nama akhir 103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelasnya dipimpin doa. Sebelum mulai belajar hari ini, coba duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Untuk hari ini jadwalnya sebagai dirijen siapa yang silakan maju ke depan. Salwa. Ya, untuk yang lainnya anak-anak dimohon berdiri semua ya. Kita nyanyi bersama dulu. Nyanyikan dengan lantang. Ya, ya anak-anak. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih Salwa. Sama Ibu. Baik, untuk memulai pembelajaran Ibu presensi terlebih dahulu. Tapi Ibu mau tanya dulu, apakah hari ini kalian sudah piket? Oke, good job. Untuk presensi nanti Ibu akan memanggil nama kalian satu-satu dan juga menyebutkan satu kata motivasi untuk pagi hari ini. Oke? Oke. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Luki, Semangat. Putri, Nabila. Oke, masih semua tadi ya anak-anak. Selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan kita mau belajar apa sih hari ini, ada yang tahu nggak? Oke, jadi kita akan belajar mengenai materi menghargai perbedaan agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama penyelesaian konflik dalam berbagai masalah, kemudian yang kedua menggunakan model role play untuk praktiknya, kemudian dan juga menghargai perbedaan sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, di sini kalian akan mendengarkan cerita menarik dari Bapak Ikrom. Cerita apa tuh Pak? Ayo Pak. Ayo, ada yang penasaran nggak?
mau menekankan dulu kepada kalian ya. Tadi kenapa penyanyi lagu nasional kalian kok ketawa? Kalian itu sudah kelas 6 mau SMP. Kalian sudah tidak kelas 1 lagi. Apalagi kelas 3, kelas 1. Sudah beranjak dewasa. Bisa dipahami? Nanti kalau saat Bapak bercerita, kalian ketawa-ketawa, Bapak suruh maju. Paham? Oke, sekarang Bapak mau bercerita. Penasaran nggak apa ceritanya? Next, Bu. Ini gimana sumbernya? Rumahnya siapa? Hadiahnya apa? Oh ya. Nah, tepatnya itu stasiun Wonokromo di Surabaya. Ceritanya, Bapak itu mau pergi ke suatu tempat. Kan, udah gimana? Siapa yang tahu? Salah. Nah, Malang. Bapak mau ke Malang. Next. Nah, tibalah di daerah Malang. Next. Nah, siapa yang pernah ke Malang? Ini banyak sekali ya. Inilah tampak depan stasiun Malang. Bapak pernah, Pak? Bapak. Selanjutnya Bapak mau coba kemana? Ya tadi sudah disebut ya. Siapa yang pernah ke kayu tangan? Sama adik Bapak ya. Ayo, yang tertib, yang kondusif nanti Bapak suruh maju. Mau Bapak suruh maju? Ayo, stop. Ya. Nah, inilah tampak depan Kampung Heritage Kayu Tangan. Tempatnya di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Gang 4. Ya, nanti kalau sudah mau akhir semester kita ke sana bareng-bareng. Nah, ketika Bapak muter-muter menyusuri kayu tangan, Bapak itu haus, capek, akhirnya belilah es serut. Siapa yang ke kayu tangan beli ini juga? Iya, ini murah kok, 8.000 doang. Next. Ayo, tertib. Anak-anakku. Nah, tentunya Bapak di sana itu mengabadikan momen. Seperti inilah Bapak. Next. Ayo, saya suruh maju. Selanjutnya, Bapak itu keluar kayu tangan. Nah, di depan keluar sedikit belok kiri itu ada bendara. Nah, di situ ikonik banget. Itu kayu tangan Heritage. Ikonik itu khas banget ya, khas jualan itu.
Selanjutnya. Nah, cerita selanjutnya, Bapak itu dari Kalitangan pulang kembali ke stasiun Malang itu jalan kaki karena apa? Tidak terlalu jauh juga. Jadi Bapak jalan kaki. Nah, di situ Bapak menemui sungai. Kan di Surabaya kan jarang ya sungai. Oh, dari mana? Ya, kan jauh ya. Kan di sini perkotaan Surabaya. Lalu selanjutnya, Nabila maju. Lanjut ya. Itu di alun-alun Kota Malang. Next Bu. Sudah selesai. Sampai itu Bapak datang ke stasiun, tibalah di stasiun Malang. Lalu Bapak pulang dengan selamat. Selanjutnya Bapak punya cerita lagi. Nah, nanti lihat ya apa perbedaannya karena Bapak akan tanyakan. Lalu kalian dapatkan makna apa di dalam cerita tadi yang Bapak ceritakan. Paham? Oke, baik ya. Anak-anak mau lihat videonya dulu atau deskripsinya dulu? Video. Oke, videonya dulu. Nah, pada deskripsi dari berita ini adalah rombongan wisatawan asal Surabaya itu diserang OTK atau kelompok orang tak dikenal. Tepatnya di pantai Berdiawu, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, ini kan wisatawan asal Surabaya. Saya juga tadi, Bapak juga tadi itu disebutnya kan wisatawan Surabaya. Lalu menyebabkan aksi brutal yang viral di media sosial. Ini menyebabkan 6 orang pengunjung mengalami luka-luka serta 6 unit kendaraan roda 4 rusak berat akibat pengeroyokan dan perusakan oleh massa. Polres Malang kini tengah melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti termasuk balok kayu hingga botol minuman keras di lokasi. Polisi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi. Sementara petugas memberikan perlawanan bagi rombongan wisatawan guna memastikan keamanan mereka. Kalau beritanya seperti ini, apakah kalian langsung percaya? Mengapa? Kok kalian langsung percaya? Oke, kan ada buktinya. Namun kan kejadian aslinya belum disebutkan karena apa? Diserangnya karena apa? Karena apa? Karena Arema. Nah, makanya itu kalau kalian itu menemui sebuah berita itu jangan langsung percaya dulu, melainkan kita juga harus mencari lagi sumber-sumber lainnya biar berita itu akurat. Karena apa? Bapak juga tadi disebut wisatawan asal Surabaya. Nah, ini kenapa wisatawan Surabaya tersebut kok diserang?
Kalian dengarkan dengan seksama ya. Ya, memang nggak jelas, tapi coba ceritakan. Nah, di mana wisatawan Surabaya tersebut itu mencemooh. Kalian tahu mencemooh nggak? Mengejek. Ya, mengolok-olok. Kan dari Malang sendiri ada klub Arema. Nah, supporternya itu Aremania. Dan di Surabaya sendiri ada klub Persebaya dan supporternya itu namanya Bonek Mania. Untuk wanita kan Bonita. Nah, di mana wisatawan Surabaya tersebut mengejek klub Arema. Nah, tentunya kan itu di tempatnya siapa? Arema. Ya, karena kan di Malang kan. Jadi kalau kalian pergi ke rumah orang, kalian harus bertindak apa? Menghargai, tidak mengejek, sopan. Maka dari itu, mengapa? Jadi kalau berita tadi kan tidak dijelaskan kejadian aslinya bagaimana. Kalau tidak ada api, tidak ada asap. Kalau tidak ada akibat, tidak ada sebab. Jadi kalian itu harus mencari sumber lain yang akurat dulu, yang itu. Nah, sekarang Bapak tanya, suasana dari cerita pertama, ini kan cerita kedua. Suasana pertama itu bagaimana? Menggambarkan bagaimana? Saya. Oke. Suasananya aman, nyaman, dan tenang, Bapak. Betul sekali. Nah, lalu yang kedua, apa perbedaan dari suasana pertama dan suasana kedua? Oke, Putri. Untuk cerita yang pertama, suasana liburan yang menyenangkan. Kemudian untuk cerita yang kedua yaitu suasana yang menyenangkan. Ya, betul sekali. Jadi, tepuk tangan untuk Putri. Nah, apa makna dari dua cerita tadi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kalian dapat apa cerita tadi? Dapat pesan apa yang dari cerita tadi? Bapak kan sudah sampaikan tadi ya. Kalau di rumah orang harus sopan, tidak boleh ngejek. Jadi kan tadi Bapak pada cerita pertama itu sopan, tidak berbuat apa-apa, tidak berbuat onar. Nah, tetapi kalau pada cerita kedua itu mengejek dengan nyanyian lagu merujuk pada klub Arema. Paham? Sekarang Bapak mempunyai game. Ayo, siapa yang mau game? Kita Bapak. Tommy. Gamenya bisa dijelaskan. Oke, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke game terlebih dahulu. Biar tidak bosan mendengarkan cerita Bapak Ikram ya. Iya. Oke, untuk gamenya itu akan menjelaskan aturan kelompoknya. Ini juga di kelompok dulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2,
tiga maju dahulu. Kelompok ya, kelompok maju. Nanti ini dilempar danunya. Ini nanti dilempar. Anak-anak diperhatikan dulu ya. Perhatikan dulu ya. Teman-teman, ayo kita hitung kemasan. Nanti ini dilempar sama kelompok tiga ya. Misalnya dapat warna hijau, berarti nanti Arisa akan mengambil soal yang ada di amplop warna hijau, kemudian kembali ke kelompoknya dan juga berdiskusi menjawab soal. Nah, setelah itu bergiliran ya untuk kelompok selanjutnya seperti itu. Oke, sudah dipahami anak-anak? Sudah, Ibu. Menjawab soal setelah mendiskusikan dengan kelompok masing-masing, nanti kalian mempresentasikan dan juga mensimulasikan hasil diskusi kalian. Oke? Ibu. Oke, silakan Arika. Oke, sembari untuk kelompok selanjutnya. Selanjutnya kelompok 2 jangan. Ini langsung di dia. Warna hijau. Ambil soal warna hijau ya, Suki. Kelompok kita kapan, Bapak? Sabar, Pak. Sabar Ya, gantian. ayo, Stasi. Stasi, kamu Itu lagi. ayo ikut ayo. Oh, iya.
mudah terprovokasi terhadap kerukunan masyarakat. Mengapa masyarakat harus menjaga persaudaraan walaupun berasal dari daerah atau kelompok yang berbeda? Jelaskan juga akibat yang dapat terjadi jika konflik diselesaikan dengan kekerasan atau solusi agar kehidupan masyarakat tetap damai dan rukun. Yang pertama, pendapat jika pengaruh terprovokasi adalah sikap mudah terprovokasi dapat merusak kerukunan masyarakat karena seorang mudah marah dan bertindak tanpa berpikir. Akhirnya masalah kecil jadi masalah besar yang merugikan banyak orang. Ya. Masyarakat harus menjaga persaudaraan walaupun berbeda daerah karena semua warga Indonesia adalah satu bangsa. Jika masyarakat saling menghargai dan menghormati perbedaan, kehidupan akan menjadi aman, nyaman, dan damai. Selanjutnya, jawaban yang ketiga yaitu jika konflik diselesaikan dengan kekerasan, dampaknya adalah muncul rasa takut, permusuhan, korban luka-luka, serta rusaknya hubungan antar masyarakat. Selain itu, citra daerah juga dapat menjadi buruk di mata wisatawan dan masyarakat. Kemudian jawabannya nomor 4, solusi agar kehidupan tetap damai adalah dengan meningkatkan toleransi, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, menjaga emosi, serta tidak mendamai. Tepuk tangan dulu anak-anak. Ada yang mau ngaji lagi? Selanjutnya tadi sudah kita pendek, lalu kelompok 3 juga sudah maju. Sekarang pematang materi ya, yaitu menghormati perbedaan. Sesuai tadi kata materi awal, menghormati perbedaan agama budaya berbeda bersama. Nah, menghargai perbedaan bukan hanya tentang seperti menyelesaikan konflik antar supporter seperti Persebaya dan Arema, tetapi juga menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo dibaca semuanya sampai titik ini aja. Menghargai Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, daerah, agama, budaya, dan kebiasaan yang harus dihormati bersama. Nah, mengapa kok tadi Bapak ngambil dari konteks Arema? Karena kan yang lagi banyak dibicarakan kan itu ya Persebaya dan Arema. Karena kita sendiri juga tepatnya di Surabaya, di mana Persebaya itu terkenal dengan supporternya begitu. Nah, ternyata perbedaan itu bukan hanya pada antar supporter saja. Di dalam Indonesia itu sendiri ada suku, bahasa daerah, agama, budaya, dan kebiasaan yang harus dihormati bersama. Nah, kita juga harus apa artinya? Kita juga harus menghormati semua itu. Kalau di kelas ini ada yang berbeda agama, kalau di kelas ini ada yang berbeda suku, kita harus apa? Pintarnya anakku. Selanjutnya, perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, melainkan apa? Kekayaan yang dapat mempererat persatuan bangsa. Nah, sikap saling menghargai, toleransi, dan kerjasama perlu diterapkan agar tercipta kehidupan yang damai, aman, dan harmonis. Selanjutnya, Bapak mau tanya solusi efektif apa yang bisa tadi dari cerita yang kedua tadi. Solusi efektif apa yang bisa memulai dari cerita efektif tadi? Ya, coba itu. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan komunikasi yang baik. Ya, halo, Nadia. Ya, Nadia. Membangun sikap toleransi dan saling menghargai. Nah, coba Nadia. Ini sudah mau jawab, silakan Yun. Ya, Bapak, saya perwakilan dari kelompok 4 menyampaikan solusi yaitu mengendalikan emosi saat terjadinya perdebatan yang dibuat. Tepuk tangan boleh. Nah, selanjutnya solusi efektif tadi
sudah disebutkan oleh teman kalian, betul. Yang pertama, tidak mudah terprovokasi oleh ejekan atau media sosial. Terprovokasi itu apa? Ada yang tahu? Terpengaruh. Ya, terpengaruh atau terpancing emosinya dari ejekan atau media sosial. Lalu mengutamakan persaudaraan daripada fanatisme kelompok. Nah, fanatisme kelompok itu bisa diubah dari agama, budaya, dan sebagainya. Pokok yang berbeda itu. Lalu menyebarkan pesan perdamaian dan kesatuan. Oke, baik anak-anak, sepertinya pembelajaran pada pagi hari ini sudah cukup. Nah, jadi kalian harus saling menghargai perbedaan, kemudian saling menghormati, kemudian tidak boleh mengejek. Tadi Ibu sempat berkeliling, ada teman kalian yang saling ejek-ejek ya, itu tidak boleh ya. Apalagi mengejek menyenggol mengenai agama dan juga budaya pada kehidupan sehari-hari kalian. Kalian harus mulai menerapkan, karena kalian sudah kelas 6 ya anak-anak, jadi harus saling menghormati antar sesama temannya dari lingkungan sekolah, rumah, kemudian di lingkungan masyarakat seperti itu, oke?